Pemilihan umum 2024 telah resmi usai, meski begitu hasil penghitungan suara terhadap calon legislatif DPRD Kota Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, dan Presiden dan Wakil Presiden belumlah usai. Pemenang sementara hasil quick count pemilu 2024 jatuh kepada pasangan 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan presentasi kemenangan sekitar 58%. Lantas, siapakah yang akan benar-benar menjadi presiden terpilih 2024? Seberapa akuratkah hasil quick count? Bagaimana respon masing-masing capres dan cawapres menghadapi hasil hitung cepat atau quick count tersebut? This is the true story of it. Merespon hasil quick count atau hitung cepat pemilihan presiden pada pemilu 2024. Anies menyampaikan untuk semua pihak menunggu hingga perhitungan KPU selesai. Dirinya meminta semua pihak untuk tidak buru-buru menyimpulkan. Diketahui dalam hasil quick count Litbang Kompas, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari dua paslon lain, pasangan calon presiden calon wakil presiden, capres-cawapres. Nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih 58,47%. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat 25,23% suara. Kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan 16,30% suara. Dalam hitung cepat, quick count, Litbang Kompas dengan perolehan data masuk yang mencapai 100%, Selasa 20 Februari 2024. Yang dirilis pada pukul 00.17 waktu Indonesia Barat, mantan Gubernur Jakarta tersebut mengingatkan para pendukungnya, bahwa perjuangan dalam pemilu 2024 belum usai. Menurutnya, masih banyak sekali kekurangan dari pihak penyelenggara pemilu yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itu ia sampaikan tak lama setelah keluar hasil quick count dari beberapa lembaga survei. Menurutnya, masih banyak sekali kekurangan dari pihak penyelenggara pemilu yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemilu Pilpres sudah berjalan pemungutan suaranya, sekarang pada fase penghitungan. Karena itu saya memesankan kepada semua untuk ikut menjaga agar penghitungan berjalan dengan benar, berjalan dengan baik, dan memastikan bahwa kekurangan-kekurangan yang terjadi itu dilaporkan. Kekurangan-kekurangan yang terjadi itu macam-macam. Laporannya juga kita banyak lihat di sosial media, tapi kami minta kepada semua yang menemukan kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan untuk melaporkan ke tim hukum, nanti supaya tim hukum bisa menggunakannya untuk menjadi dasar langkah-langkah berikutnya. Hal itu ia sampaikan tak lama setelah keluar hasil quick count dari beberapa lembaga survei. Calon presiden, capres, nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi santai hasil hitung cepat atau quick count beberapa lembaga survei. Ganjar mempertanyakan kembali ke awak media soal kepercayaan atas hasil perolehan suara dirinya bersama Mahfud MD sebagaimana yang dimuat lembaga survei. Kendati demikian, Ganjar mengaku terus mengikuti perkembangan hasil hitung cepat yang terus berlangsung. Quick count, real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya. Gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Di partai mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan, maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Izin Pak, informasinya Pak Presiden dan Pak Prabowo ingin bertemu, informasi seperti itu. Ada tanggapan Pak? Ya aja, masa saya nanggap? Bertemu kan boleh. Dalam situasi seperti ini Pak? Pak, melihat hasil quick count yang satu putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Melihat hasil quick count satu putaran ini Pak? Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Izinkan saya sekarang bicara 3 hal terkait pemilu. 4 hari terakhir saya istirahat sehingga banyak sekali wartawan kontak bagaimana saya dan mau apa. Saudara ini, saya mau apa? Apapun hasil dari Pilpres ini,
saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah dunia. Yang kedua, saya bicara tentang dua hoax, yaitu tentang pemilu curang. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU periode Hasyim Asy'ari dibentuk. Datang ke tempat saya diberitahu bahwa awas, nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di Trans TV pada awal tahun 2023. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang. Itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang. Prabowo Gibran dan para pendukungnya berkumpul di Istora Senayan, Rabu, 14 Februari 2024, malam untuk menyampaikan orasi perdana setelah mengetahui hasil sementara hitung cepat. Saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata. Pada hari ini kita bersyukur seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air saudara-saudara, hari ini seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah tanah air kita dan saudara-saudara kita yang di luar negeri sudah terlebih dahulu melaksanakan tugas konstitusi kita, tugas sebagai warga negara, yaitu kita melaksanakan menjalankan kedaulatan rakyat. Kita memilih pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita. Kita memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan kita memilih wakil-wakil kita di DPR provinsi, kabupaten kota, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Kita bersyukur yang diakui sebagai pemilihan umum terbesar di dunia. Kita laksanakan dengan aman, dengan tertib, dengan sejuk, dengan tidak ada ketegangan. Ini optimis satu putaran, Mas. Siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kah? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya.
Mas, ini angkanya sampai 59% hingga saat ini. Optimis satu putaran atau gimana, Mas? 59 kata siapa? Litbang Kompas, Mas, untuk udah 60% perolehan suaranya. Oh ya? Ya kita tunggu sampai perhitungannya selesai ya, sabar. Faktor variabel yang paling utama. Karena sangat mayoritas, karena pemilih Jawa Timur kan sangat besar ya. Di Jawa Timur faktor yang sangat menentukan dan itu terbukti sesuai dengan prediksi pemenangnya adalah paslon 2. Dan di Jawa Timur juga banyak faktor, tentu ada faktor bergabung nanti bisa kita diskusikan. Fusi kekuatan dukungan Pak Jokowi yang sangat kuat, pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo yang lama masih juga setia di sana, itu Jawa Timur. Jauh dibandingkan Ganjar yang tadi dianggap tipis. Jadi 3 provinsi besar ini petanya seperti itu, penyumbang utama kemenangan paslon Prabowo Gibran. Dulu rumusnya yang menang 2 provinsi, di antara 3 provinsi ini menjadi pemenang. Sekarang mereka menang di 3 provinsi itu, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itulah kehebatan bansos. Itu aja. Hanya itu saja? Nah, itu salah satu. Dan yang lain-lainnya. Karena itu selama kekuasaan dikedepankan, ya begitulah. Kita mau bilang apa? Ya, sedangkan tegas Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, mengatakan ini era reformasi. Hukumlah yang di atas, jangan kekuasaan dikedepankan. Baru 1 tahun nggak bersama kami, kan sudah begitu. Kita mau apa? Ya, bansos yang beliau turun kan sudah terbukti di Jawa. Itu kan beliau langsung, ya. Udah itu di daerah-daerah lain seperti yang dikatakan tadi, ya. Ya, menteri-menterinya dan menterinya terang-terangan itu siapa? PAN itu si Jul, terang-terangan. Ini dari Bapak Presiden, Pak Jokowi. Apalagi? Itulah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah target kami, bukan Indonesia maju, tapi Indonesia unggul. Biar rakyatnya pintar-pintar. Inilah kelemahan SDM kita, tapi nggak apa-apa. Ya, belum selesai, kita masih menunggu. Kan itu kita mesti hormati, itu teknologi yang terbarukan dan sampai sekarang akurat. Ya, jadi kalau saya sih, tapi memang dari kami semua menunggu real count, ya, menunggu real. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan menduduki RI 1? Bagaimana pandangan kalian terhadap quick count lembaga survei? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.